Bismillah. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang ada masih di luar supaya bisa memasuki masjid karena kajian akan segera dimulai. Kemudian yang masih kosong di depan supaya diisi yang masih kosong. Kemudian ibu-ibu, kalau kajian dimulai jangan angkat tas santri, jangan ada yang standar, kemudian jangan ada yang berbicara. Tabe. Kemudian juga kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian supaya bisa bersalaman kepada para sahabatnya dari kanan, kiri, depan, belakang dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dengan menjawab taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Ahad tanggal 19 dari bulan Rajab
tahun 1446 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita setiap malam Ahad dalam program Karim, kajian rutin mingguan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua keistiqomahan. Amin. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, tidak terasa kita telah berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya pada surah At-Taubah di ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan 4 bulan. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah engkau melakukan kezaliman di 4 bulan tersebut. Dan disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu merinci 4 bulan tersebut dalam hadis Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa hadis Nabi berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang global dalam Al-Quran. Apa yang tidak disebutkan Al-Quran secara rinci, maka akan dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 4 bulan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkannya dalam hadis. Disebutkan oleh Nabi salasatun mutawaliyatun, 3 bulan disebutkan secara berurutan. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan 1 bulan disebut secara terpisah, yaitu bulan Rajab yang diapit oleh bulan Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Maka kita berada di bulan Rajab, dan ini bulan yang diagungkan oleh Allah. Siapa yang mengagungkan bulan Rajab, berarti dia telah mengagungkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berada di bulan haram, tentunya sering kita dengarkan amalan-amalan berkali-kali lipat pahalanya. Dan juga dosa yang dikerjakan di bulan haram juga dilipat gandakan siksanya sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Rajab ini amalan apa saja itu berkali lipat pahalanya. Kalau di bulan lain 1 huruf digandakan 10 kebaikan dalam membaca Al-Quran, maka ketika dibaca di bulan Rajab atau di bulan haram yang lain, maka berkali lipat pahalanya. Ya, berkali lipat pahalanya, berbeda dibaca ketika di bulan-bulan yang lain. Tetapi dosa juga demikian, para jamaah sekalian. Jika dikerjakan berbohong di bulan Rajab, lebih besar ketimbang dilanggar di bulan yang lain. Bergosip, menyebut nama orang dalam majlis, Masya Allah, Masya Allah. Menyebut nama orang dalam majlis sangat mendekati ghibah. Kalau kita menyebut nama orang yang tidak ada dalam majlis itu, maka sangat rentan terjadinya ghibah. Kalau kita puji dia, hanya bertahan berapa menit saja. Selebihnya kita bongkar keburukannya. Maka hati-hati. Nabi pernah mengatakan, wa kuffa 'alaika hadza, hati-hati kamu dengan yang satu ini. Sambil Nabi memegang lidahnya. Ya. Nabi pernah mengatakan, sahabat pernah bertanya, apa yang paling berbahaya ya Rasulullah?
Rasulullah, apa yang paling banyak orang menggeser dan menyeret orang masuk ke dalam neraka? Maka Nabi ya memegang lidahnya mengatakan, wa kuffa 'alaika hadza. Hati-hati kamu dengan yang satu ini, maksudnya lidah. Karena lidah itu tidak bertulang, kapan goyang bisa kebaikan, bisa keburukan. Kapan bergerak bisa kebaikan, bisa keburukan. Kalau kita tidak bisa mengucapkan kebaikan, qul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Jadi hanya dua pilihannya. Kamu bisa berkata yang baik, tafadhal. Tidak bisa, no comment. Uskut, diam. Tidak usah berbicara. Dan diam adalah emas. Diam adalah emas. Jadi pernah ada orang yang seorang penceramah yang kalau ceramah itu masya Allah isi tabligh akbar dari jam 8 pagi sampai zuhur tidak pernah berhenti. Ini ada ustadz yang isi tabligh akbar dari jam 8 pagi sampai zuhur terus kasih keluar dalilnya Quran Sunnah, Quran Sunnah. Setelah itu, setelah sholat zuhur biasanya diajak makan siang dengan pengurus masjid. Ketika di makan siang itu dia makan kayak dia orang pendiam, tidak seperti yang dilihat tadi waktu tabligh akbar. Ketika ditanya kenapa, ya, kalau saya mengisi tabligh akbar, insya Allah saya jamin diri saya berkata yang baik-baik. Kalau bukan Quran, Sunnah atau perkataan ulama. Tapi kalau ngobrol seperti ini, ya makan siang sambil ngobrol, khawatirnya kita akan menyebut nama orang dan kita akan bongkar aibnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kayaknya dia itu berubah. Tidak seperti yang kita lihat tadi, seperti singa yang berceramah di atas mimbar. Tapi dia lebih banyak diam. Ya, Ustaz, kenapa tidak bicara? Bilang sudah. Ya, saya tidak bisa jamin kalau ya lagi santai-santai begini, tidak bisa jamin. Ya, apakah saya bisa mengontrol lidah ataukah lidah ini bisa lepas-lepas. Ya. Jadi ini penting juga. Hati-hati di bulan Rajab ini dosa dilipat gandakan, termasuk dosa berbohong, dosa ghibah, menyebut nama orang. Dan ya pernah kami sampaikan kepada para santri-santriwati sekalian bahwa untuk lebih amannya kalau dalam pertemuan itu hindari menyebut nama orang ya, karena kapan kita sebut lidah kita ini bisa memuji tapi hanya sekedar pengantar saja ya. Setelah itu maka kita akan melihat ya satu persatu dikomentari orang. Memang begitu orangnya Ustadz, masih kayak memang orangnya. Justru itulah ghibah. Ya. Jadi ibu-ibu ini kadang tidak terima kalau ditegur, memang begitu orangnya. Ya justru kalau sudah fakta betul memang dia begitu, itu disebut dengan apa? Ghibah. Kalau tidak namanya fitnah. Maju kena, mundur kena. Ya, tidak bisa. Jadi lebih amannya nggak usah cerita orang, cerita diri sendiri. Ya, saya itu orangnya begini, ya banyak dosa saya, ya. Cerita diri sendiri dan tangisilah dosa diri sendiri. Nggak usah kita urus orang lain. Mau tenang hidupnya jamaah sekalian? Mau atau tidak? Jangan urus orang lain. Iya. Jangan urus orang lain. Satu langkah awal ya, satu langkah awal sebagai praktek. Coba dirasakan. Kan ada itu status ya, status WA. Coba bisukan status WA kita. Maksudnya teman-teman kita itu yang biasa kita lihat statusnya, coba dibisukan. Jangan lihat, maka kita akan melihat perubahan. Iya, misalnya yang biasa kita lihat statusnya ada 20 orang, coba dihilangkan semua 20 orang itu. Maka kita tidak akan mau lihat ini statusmu lagi bahagia, ini kadang kita dengki, iri, ya. Kadang kita juga suuzon, apalagi nak kerja di sana, apalagi nak kerja. Jadi lebih banyak mengurus orang. Jadi coba langkah awal, tolong ya coba bisukan status temannya. Jadi cuma kita saja, tidak usah lihat statusnya orang. Karena bisa melihat statusnya orang itu bisa mengubah pikiran kita. Sahih al khoto. Sahih. Iya. Silakan dicoba, kita akan lebih tenang. Tapi kalau kita sedikit-sedikit lihat lagi ini, besoknya lihat lagi ini, itu bisa mengeraskan hati, bahkan bisa kita suuzon kepada orang. Ya, suuzon kepada orang. Jadi seperti itu langkah pertama. Kalau tidak mau kita urus orang. Tapi coba yang paling pusing itu, ya, yang paling pusing adalah orang yang tahu semua keadaan orang. Dia tahu tetangga kanan, dia tahu tetangga kiri, dia tahu teman yang ada di ujung dunia, dia tahu semua.
dan dia mau berusaha urusi semua urusannya orang, padahal dia tidak sadar dosanya sudah bertumpuk-tumpuk. Dia tidak sadar dosanya sudah bertumpuk-tumpuk. Nauzubillah min dzalik. Makanya Nabi pernah mengatakan an-najah, keselamatan adalah engkau menangisi dosamu sendiri. Itu adalah keselamatan. Jadi kalau mau selamat, sudah ya, tangisilah dosa masing-masing dan tidak perlu mengurus urusannya orang ya. Apalagi kalau kita kepo ya, ini tidak bagus ini ya. Ini sifat kepo ini tercelah. Salah satu sifat tercelah ini belum ada dulu di pelajaran SD. Masih ingat pelajaran SD? Di buku PAI itu ada sifat-sifat mulia, jujur, ikhlas. Sifat-sifat tercela, ria, dengki, hasad. Kalau zaman now tambah kepo, karena kepo belum ada di zaman dulu ya. Itu katakan baru datang sekarang ya. Jadi salah satu sifat tercela adalah kepo. Nah, tanya semua urusannya temannya, apa mau kerja kamu kalau di rumah, kamu sama suamimu apa mau kerja. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa ibu-ibu hening di belakang? Ibu-ibu, oh alhamdulillah, mungkin sedang menangisi ya. Alhamdulillah, ya barakallahu fi. Jangan urusannya orang, jangan kepo. Ya, apa kita kerja kalau ini, apa sama suami kita, kenapa suami kita begitu? Ya, suamimu tidak begitu, kenapa ini jarang saya lihat keluar. Subhanallah, jangan urusannya orang. Ya, orang yang bersifat privasi, insya Allah itu lebih selamat ketimbang dia ceritakan semua apa yang terjadi yang ada di dalam rumahnya. Kadang kita tidak bercerita, tapi kamera yang berbicara. Ya kan? Kita nggak cerita, tidak ngomong, tapi kelihatan, oh dilihat videonya, oh di rumahnya ada ini, oh di rumahnya ada merek tas yang itu, yang branded ya, KW10 misalnya ya. Jadi subhanallah, kelihatan memang kita tidak cerita di rumah begitu, tapi kamera yang berbicara. Oh ternyata di rumahnya ada motor baru, oh ternyata di rumahnya ada ya si fulan dan seterusnya. Jadi yang paling selamat di bulan Rajab ini adalah kita menghindari yang namanya dosa ya, minimalisir dosa, karena kita berada di bulan haram ya, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Rajab, kesimpulannya oleh para ulama kita, tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Tidak ada puasa khusus, tidak ada sholat khusus, tidak ada zikir khusus. Yang ada adalah zikir umum, sholat sunnah yang umum, dan puasa umum ya. Maksudnya tidak ada puasa Rajab khusus, tidak ada. Yang ada sebagaimana biasa, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari, hari-hari putih, maka itu yang ada. Karena hadis-hadis yang beredar tentang bulan Rajab itu adalah hadis yang kalau bukan dhaif bisa menjadi maudhu'. Apa itu maudhu'? Palsu ya, hadis apa? Palsu. Jadi kalau bukan dhaif maka dia hadisnya maudhu', kalau bukan lemah maka hadisnya palsu, dan dua-duanya adalah hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan dari bab yang pertama dari Kitabul Hajj ya, Kitabu Al-Hajja, Al-Hajju, Al-Haji. Aina Badar? Nakiro wa ma'rifah. Nakiro Ma'rifah. wa ma'rifah. Sahih, ahsantum. Kitabul Hajja, Kitabul Hajju, atau Kitabul Haji. Aina sahih? Hajja. Kitabul Haji. Limadha? Lianna mudhaf ilaih. Ahsantum. Jadi bacanya adalah Kitabul Haji. Baik, kitab haji telah kita sebutkan pengantar dari tentang apa itu haji ya. Haji itu artinya al-qasdu, yaitu tujuan, dan dari segi syariat adalah ibadah kepada Allah dengan menunaikan manasik di tempat khusus, di waktu khusus, dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat khusus ini di mana? Di mana lokasi haji? Mekah, Madinah, Mekah atau Mekah Indonesia? Mekah. Ya kita startnya di Indonesia. Jadi Mekah ya, hanya dikerjakan di kota Mekah. Di Madinah itu tidak ada pelaksanaan ibadah haji, yang ada adalah ziarah. Madinah itu adalah ziarah.
Kemudian waktu khusus, kapan waktu khusus haji? Berapa bulan? 3 bulan. Ahsantum. Bulan apa? Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Barakallahu fiik. Ya. Yang umroh di bulan Syawal jangan berhenti sampai Zulhijjah, pulang. Ya, yang sampai umroh Syawal. Pas pulang, mana ini jamaah satu? Tinggal ke sampai haji. Ya. Jadi yang biasa berangkat umroh Syawal itu perhatikan ya. Yang sampai bawa jamaah 50 tinggal 49. Mana yang satu? Ya. Menunggu sampai bulan haji. Ya. Jadi Syawal itu sudah masuk memang bulan haji. Baik. Kemudian keutamaan ibadah haji ini jelas ya, ayatnya di surah Ali Imran ayat 97. Kemudian hadis Ibnu Umar, hadis yang terkenal tentang rukun Islam, dan keutamanya adalah bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Jadi ini ibadah haji adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang memerlukan fisik yang kuat. Tetapi semua orang yang ibadah haji tidak ada yang kapok, ya, tidak ada yang mengatakan saya tidak mau lagi haji karena capek jalan, capek pergi melontar, tidak ada. Karena memang disitulah ya indahnya haji, disitulah kelezatannya ibadah haji. Kita bisa bertemu dengan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Kemudian apakah haji wajib dalam seumur hidup? Ya, lebih dari sekali. Jawabannya kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup. Adapun yang haji tiap tahun hukumnya boleh, ya, dan itu tentunya juga sebagai penggugur dosa. Bagi yang mampu untuk itu maka tidak ada larangan, ya, justru itu termasuk amalan soleh, ya, amalan soleh. Kemudian syarat haji muslim, berakal, balik, merdeka, mampu. Adapun orang yang berhaji di usia belum balik, maka hajinya sah atau tidak? Sah. Namun kalau dia sudah dewasa dan mampu untuk berangkat haji, berangkat atau tidak? Berangkat. Tetap berangkat karena dia tidak menggugurkan kewajibannya. Jadi sahnya dia ibadah haji tapi tidak menggugurkan kewajibannya ketika dia sudah dewasa. Berbeda kalau memang dia sudah balik namun dia tidak mampu untuk berangkat, maka ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Baik jamaah sekalian, insyaallah taala kita akan masuk pada ya bagian yang kelima dari Kitabul Haji, dari kitab tentang haji. Wa hadza majlisu ats-tsalis wa tis'un min kitab al-fiqhil muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah linukhbatin minal ulama hafizahumullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Fiqh Muyassar ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagian kelima, hukum umrah dan dalilnya. Umrah wajib atas orang yang mampu sekali seumur hidup berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bab yang kelima atau bagian yang kelima adalah hukum umrah dan dalilnya. Setelah kita menjelaskan tentang muqaddimah haji,
Maka kita bergeser pada perkara umroh. Di sini disebutkan bahwa umroh itu wajib atas orang yang mampu sekali seumur hidup. Ya. Jadi dari mazhab ya para ulama fikih itu banyak menguatkan bahwa ibadah umroh itu ternyata hukumnya wajib bagi yang mampu, sama dengan ibadah haji. Sama dengan ibadah apa? Ibadah haji. Dalilnya apa? Diperhatikan surah Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bisa mendapatkan bahwa perintah umrah itu wajib sama dengan haji? Dari mana dari ayat ini? Dan sempurnakanlah. Perintah dalam Al-Quran hukum asalnya apa? Hukum asal perintah apa? Wajib. Sunnah atau wajib? Wajib. Ya, hukum asalnya wajib. Sampai ada keterangan yang mengatakan sunnah. Itu asalnya wajib. Kemudian dari mana bisa diketahui bahwa umroh juga wajib sama dengan haji? Karena di sini memakai kata dan, wah. Dan dalam bahasa Arab artinya penyamaan. Penyamaan. Telah datang Muhammad dan Ahmad. Siapa yang datang duluan? Muhammad. Bersamaan. Karena pakai kata dan. Telah datang Muhammad dan Ahmad. Jadi masuk sama-sama. Telah datang Muhammad kemudian Ahmad, maka yang duluan apa? Muhammad dulu, baru Ahmad. Di sini Allah tidak memakai kata summa, tapi Allah memakai kata wah dan, berarti sama. Hukumnya sama. Maka bagi yang mampu untuk umrah itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan ini banyak ulama yang menguatkan, walaupun sebagiannya tetap mengatakan hukumnya sunnah, karena umrah tidak disebutkan dalam rukun Islam. Umrah tidak disebutkan dalam apa? Rukun Islam. Rukun Islam itu hanya 5. Tetapi untuk lebih kehati-hatian, bahwa bagi yang mampu dari segi finansial, dia punya dana untuk berangkat, ada biaya, maka sebagai bentuk kehati-hatian dia harus berangkat umroh. Ya, dan ini betapa banyak kaum muslimin yang sebenarnya dari segi finansial dan kesehatan, ya, karena syarat mampu itu adalah segi finansial dan fisiknya kuat dan finansialnya ada. Kalau dia memenuhi syarat itu, maka dia ya hendaknya berusaha untuk mendaftar umroh. Ya, berusaha untuk mendaftar umroh. Ya, jadi kalau ada biaya kita, bagaimana cara ukuran mampu dari segi finansial? Lihat tabungan kita. Kalau ada tabungan kita mengendap, ya, yang sesuai dengan biaya umroh sekarang, apakah 33 ataukah 34, maka kalau ada yang mengendap di luar daripada kebutuhan primer, di luar daripada kebutuhan sehari-hari, maka tabungan itu bisa dipakai untuk berangkat umroh. Ya, tabungan itu bisa dipakai untuk berangkat umroh, kecuali kalau dia punya tanggungan hutang. Kalau dia punya tanggungan hutang dan jatuh tempo pada tahun itu, maka dahulukan hutang. Tetapi kalau hutang itu belum jatuh tempo, ya, misalnya dibayarnya, dilunasinya masih tahun depan, dan dia yakin bahwa dia bisa menutupi hutang itu setelah pulang dari umroh, maka insya Allah dia boleh berumroh walaupun dalam keadaan mempunyai hutang. Ya, walaupun dalam keadaan mempunyai hutang, tergantung kondisinya, ya, tergantung kondisinya. Jadi tentunya ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Bukankah kalau kita beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur, harta kita dipakai dalam ibadah, berarti kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Ya. Dan jangan pernah ragu, tidak ada sejarah dalam Islam orang yang pergi umroh itu bangkrut setelah pulang umroh. Tidak ada. Carikan saya ada orang yang pernah umroh, pulang umroh kemudian bangkrut, ya, ataukah kena musibah, apakah kebakaran rumahnya ataukah kebanjiran rumahnya. Insya Allah itu tidak ada dalam sejarah. Yang ada, informasi yang ada adalah jamaah semakin berkah hartanya, semakin
berlipat-lipat ganda hartanya. Kenapa? Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak pernah mengingkar janjinya. Cuma begitulah setan selalu membisikkan kita, jangan kamu pergi tiap tahun, ya. Jangan kamu pergi tiap tahun, nanti kamu dikira sultan, ya. Kamu kan, ya, namamu Ahmad bukan sultan, ya. Maksudnya niatkan saja umroh tiap tahun, ya. Karena niat itu gratis, niat itu gratis. Biar kita niat tidak mau juga, astagfirullah, kikir galam pagu jambatan. Biar niat juga tidak mau, niat saja gratis. Tidak ada yang tidak mungkin. Kayaknya tidak mungkin saya umroh nanti di umur 50 tahun. Jangan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatkan saja, ya Allah saya mau pergi umroh. Jadi mudah-mudahan Allah yang akan membantu kita untuk berangkat. Ya, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini, ziyaratal haramaini asy-syarifaini, asy-syarifaini. Ya Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku rezeki untuk berangkat umrah, untuk berangkat umrah di 2 kota sucimu. di 2 kota sucimu. Itu harus sering dibacakan. Apalagi kita sekarang bahas kitab haji, tiba-tiba setelah kita bahas kitab haji keluar tiket umroh gratis. Takbir, Allahu Akbar. siapa tahu, ya, siapa tahu ada travel yang mau kasih keluar. Kalau yang kenapanya yang punya travel di sini. Nah, baik. Jamaah yang paling tidak pernah absen kitabul haji berangkat haji. Ya salam. La haula wala quwwata. Jamaah haji yang tidak pernah absen kitab nikah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kitab nikah itu di belakang-belakang, ya, barakallahu fiik. Kepada Aisyah yang bertanya, hal 'alan nisa'i jihad? Apakah kaum wanita itu wajib berjihad? Kata Nabi, na'am, iya, perempuan juga wajib berjihad. Tapi Nabi mengatakan, alaihinna jihad la qitala fiha. Perempuan wajib berjihad tapi tidak ada peperangan di dalamnya. Kata Nabi, al-hajju wal umrah. Jihadnya wanita adalah pada saat haji dan umrah. Ya, maka itu memang terlihat, ya, para wanita itu kelihatan bagaimana berjuang, ya, karena wanita itu tercipta dengan fisik yang lemah, tidak seperti laki-laki. Maka ketika melakukan tawaf, ya, kemudian sa'i, kemudian berjalan jauh, itu tentunya memerlukan tenaga, dan ya sangat kelihatan ketika wanita berumroh, disitulah jihadnya. Ya, tidak ada jihad perempuan dengan peperangan. Ya, dia bilang ada Ustadz, ya, suami dan istri, astagfirullah, dia perang di rumah. Ya. Jadi seorang wanita itu tidak ada perangnya, ya. Walaupun di rumah kadang, ya, ada piring yang pecah, ya, dan itu bukan perang. Jadi seorang wanita itu jihadnya adalah dinilai ketika dia berangkat haji dan umrah. Barakallahu fiik, ya. Dan insya Allah para jamaah sekalian, ingatlah bahwasanya itu Ka'bah itu dekat, ya, Ka'bah itu dekat, ya, Ka'bah itu tidak jauh. Jangan mengatakan, ya, masih jauh, kayaknya belum bisa, ya, belum saya beli mobil, belum saya beli rumah, ya, yang dekat-dekat dulu, ya, jangan berpikir yang jauh, yang dekat-dekat dulu. Apalagi yang sudah banyak tanahnya, ya, jual tanah untuk berangkat umroh, ya, banyak tanah tak, ya. Jangan sampai kita meninggal dunia dan kita belum mengunjungi surga dunia. Dan surga dunia itu ada di Mekah dan Madinah, itu surga dunia, masya Allah. Ya, jadi sebelum masuk ke taman surga yang sesungguhnya, singgah dulu di taman surga dunia. Jadi ada mungkin penjualan, ya, mungkin pengusaha cengkeh ataukah setelah panen, ya, bismillah, ya. Jangan kita berpikir ini saya simpan-simpan untuk generasi saya nanti, Ustadz, anak pertama, anak kedua. Itu juga ada rezekinya. Tidak usah terlalu jauh dipikir, ya. Saya bangun ini untuk anak pertama, saya bangun kontrakan untuk anak kedua, hasilnya nanti saya bagi untuk anak ketiga. Masing-masing anak itu mempunyai rezeki. Pikirkan diri sendiri, pikirkan diri sendiri, dan perhatikan bahwasanya kita masuk surga dengan mengandalkan amalan sendiri.
Jangan mengandalkan amalan orang lain walaupun itu adalah keluarga kita. Saya kan punya anak penghafal Quran, mudah-mudahan itu nanti yang bantu saya. Belum tentu. Kalau anak menghafal Quran tidak ikhlas, bagaimana? Ya, dikali nol semua. Jangan mengandalkan amalan orang, walaupun itu anak kita, walaupun itu pasangan kita. Andalkan amalan diri sendiri. Sekarang kita punya dana, berangkat dengan izin Allah. Nggak usah kita pikir, ini untuk anak pertama saya khawatir nanti kalau saya meninggal dunia, siapa yang ngurusi anak kita? Yang ngurusi Allah. Yang ngurusi Allah, kenapa kita takut sekali? Ya, barakallahu fiik. Semuanya ada rezekinya. Cicak saja di dinding ada rezekinya, ya kan? Yes. Di dinding yang tidak kemana-mana datang seekor nyamuk, bukan cicak yang lompat. Iya, nyamuk yang. Nah, kita ini tidak di dinding, jamaah sekalian. Kita ini berjalan ke sana kemari dari Parepare, Makassar, Tandrutidung, kita berjalan, alhamdulillah bisa makan, bisa minum sampai hari ini. Cicak saja yang tidak bisa kemana-mana, di dinding saja, ya, nyamuk yang datang, bukan cincang yang lompat, ya. Jadi barakallahu fiik. Jadi ini memang setan, memang ini yang selalu menghiasi kebakhilan. Kita memang digoda oleh setan untuk pelit, ya, kamu ndak usah, ya, itu umroh kan sunnah ji, ya, kamu itu urus dulu ini yang penting untuk keluargamu, untuk istrimu, itu belum ada emasnya istrimu, belikan itu, ya, barakallahu fiik. Ya, jadi seperti itu, bahwasanya jihadnya wanita adalah ketika berhaji dan berumroh. Nah, dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya, apakah kamu wanita wajib berjihad? Beliau menjawab, ya, kamu wanita wajib berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umroh. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Razin radhiyallahu anha, manakala dia bertanya kepada beliau tentang bapaknya yang tidak mampu haji, umroh dan berkendara untuk safar, maka beliau menjawab, berhajilah untuk menggantikan kewajiban bapakmu dan berumrahlah. Rukun umroh ada 3, ihram, tawaf dan sa'i. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Razin radhiyallahu anhu, manakala dia bertanya kepada beliau tentang bapaknya. Jadi Abu Razin ada bapaknya yang tidak mampu berangkat haji dan umroh dan berkendaraan untuk safar, jadi tidak mampu berangkat, ya, karena beliau sakit dan tidak mampu melaksanakan perjalanan. Kalau sekarang tidak mampu naik pesawat, ya, tidak mampu naik pesawat. Orang tua sudah tidak bisa lagi naik pesawat, ya. Pas naik pesawat sudah mulai pusing, ya. Baru dengar bunyi pesawat sudah mau muntah, ya. Yang seperti ini, ya, barakallahu fiik, ini, ya, dia punya uzur untuk tidak berangkat. Apa solusinya? Kata Nabi, berhajilah untuk menggantikan kewajiban bapakmu dan berumrohlah. Coba perhatikan di sini. Nabi tidak hanya mengatakan berhajilah untuk menggantikan kewajiban bapakmu, tidak titik di situ. Tapi apa lanjutannya? Dan berumrohlah. Kalaulah ibadah haji itu hanya saja yang wajib, maka Nabi tidak mungkin menambahkan dan berumrohlah. Tapi di sini buktinya Nabi mengatakan dan berumrohlah. Berarti haji dan umroh ini memang satu pasang. Haji dan umroh ini memang satu pasang. Jadi sekali lagi, yang punya biaya untuk berangkat cukup dari segi finansial, maka dia tunaikan kewajibannya. Dan itu salah satu bentuk syukur atas harta yang Allah titipkan kepada hambanya. Rukun umrah ada 3, ihram, tawaf, dan sa'i. Ini rukunnya. Dan sebagaimana kita tahu rukun, kapan salah satu hilang maka tidak sah ibadahnya. Ihram, dia memakai kain ihram, ya, dan berniat labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berangkat umrah. Kemudian tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah. Adapun tahallul itu bukan rukun umrah. Tahallul itu mencukur setelah sa'i, itu hukumnya wajib umrah. Dalam artian, jika dia memotong rambut sebelum selesai pelaksanaan umrohnya, maka umrohnya tetap sah, tapi dia harus bayar denda. Dia harus bayar denda. Jadi tahallul itu tidak termasuk rukun umroh. Rukun umroh cuma 3, ya. Tahallul masuknya di wajib apa? Umroh. Jadi kalau dia
mencukur rambutnya, dan itu pernah terjadi di zaman sahabat. Ada sahabat yang ketika sudah berniat ihram, ya, karena gondrong rambutnya, ya, keriting rambutnya, gatal, ya, gatal, banyak kutunya, ya. Kemudian dia minta izin untuk dipotong. Bagaimana Rasul, ini saya tidak bisa tawaf ini, saya pusing saya, ya. Bagaimana solusinya? Kata Nabi, kamu tidak bisa tahan, tidak bisa. Kalau itu cukur itu, dan itu belum selesai pelaksanaan ibadah umrah. Silakan dicukur, tetapi ingat kamu harus bayar denda 1 ekor kambing, ya, 1 ekor kambing dendanya. Jadi seperti itu, dan itu kemudahan agama. Adapun tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i, maka ini tidak bisa menjadikan umrohnya sah, ya. Kalau dia sudah ihram misalnya, kemudian tiba-tiba demam, panas, maka dia boleh istirahat dulu, nanti besok harinya bisa dia tawaf. Tapi jangan dia setelah itu dia tidak melaksanakan sama sekali tawaf dan sa'i, karena dia harus segera menunaikan ibadah umrohnya. Nah, bagi yang keenam, mawaqit haji dan umroh. Secara bahasa, mawaqit itu adalah jamak dari al-miqatu yang bermakna batas. Secara istilah syariat adalah tempat atau waktu untuk sebuah ibadah. Mawaqit terbagi menjadi zamaniyah atau miqat yang berhubungan dengan waktu, dan makaniyah, miqat yang berhubungan dengan tempat. Adapun mawaqit zamaniyah untuk haji dan umroh, maka umroh boleh dilaksanakan pada sepanjang tahun. Sedangkan haji memiliki bulan-bulan yang ditentukan di mana manasik haji hanya sah dilakukan di dalamnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya musim haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Al-Baqarah ayat 197, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Baik, jadi bagian ke-6 ada namanya mawaqit haji dan umroh. Apa itu mawaqit? Ini jamak dari miqat. Ya, miqat. Jadi miqat artinya makna batas. Secara istilah, miqat itu terbagi menjadi 2. Ada miqat zamaniyah, ada miqat makaniyah. Apa yang dimaksud dengan miqat zamaniyah? Miqat zamaniyah adalah miqat yang berhubungan dengan waktu. Ibadah umrah itu waktunya sepanjang tahun. Saya ulangi, ibadah umrah ibadah yang boleh sepanjang tahun, tidak ada waktu-waktu khususnya. Adapun haji, maka bulan apa saja? 3 bulan. Apa itu? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Adapun umrah, dia bisa kapan saja mau umrah, sepanjang tahun boleh. Ya, sepanjang tahun dia boleh berumrah. Jadi tidak melekat umrah. Adapun haji itu hanya terbatas pada 3 bulan. Itu yang disebutkan dengan miqat zamaniyah. Nah, adapun mawaqit makaniyah bagi haji dan umroh, maka ia merupakan batas-batas tempat di mana seorang yang berhaji dan berumroh tidak boleh melewati kecuali dengan berihram. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat Zulhulaifah bagi orang-orang Madinah, Zulfa bagi orang-orang Syam, Juhfa bagi orang-orang Syam, Qarnul Manazil bagi orang-orang Najd, dan Najd, ya, dan Yalamlam bagi orang-orang Yamam. Miqat tersebut adalah untuk mereka dan untuk orang-orang yang melewatinya dari kalangan selain penduduknya, yaitu mereka yang ingin haji atau umroh. Barang siapa yang tempat tinggalnya sesudah miqat, maka miqatnya dari arah tempatnya memulai perjalanan haji atau umroh, hingga orang Makkah miqatnya dari Makkah. Barang siapa melampaui tempat miqat di atas tanpa ihram, maka dia harus kembali kepada miqat tersebut bila mungkin, dan bila tidak mungkin kembali ke miqat, maka dia harus membayar fidyah, yaitu seekor kambing yang dia sembeli di Makkah dan membagikannya kepada orang-orang miskin di tanah haram. Adapun orang yang rumahnya sesudah miqat, maka dia berihram dari rumahnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, yang artinya
Barang siapa yang tempat tinggalnya sesudah mikot, maka mikotnya dari arah tempatnya memulai perjalanan haji atau umrah. Baik, tadi telah kita sebutkan mikot zamaniyah. Sekarang mikot apa? Makaniyah. Mikot makaniyah dari kata makan, yaitu tempat. Jadi mikot itu para jamaah sekalian, artinya sebelum kita masuk di daerah Masjidil Haram itu ada tempat transit. Ya, jadi itu kayak tempat transit. Jadi kalau misalnya Ka'bah di sini, ya, Ka'bah di sini, maka sebelum masuk di daerah Ka'bah itu ada tempat transit 5 yang kita harus singgah dari arah manapun, dari arah selatan atau dari utara atau daripada timur, barat, pasti lewati salah satu tempat transit ini, namanya mikot. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah menetapkan mikot di Zulhulaifah atau yang dikenal sekarang Bir Ali untuk penduduk Madinah. Dan ini adalah mikotnya Nabi. Ya, Nabi itu kalau pergi umroh, startnya mikotnya mengambil niat, meletakkan niat. Jadi apa yang dikerja pada saat sampai di mikot? Letakkan niat. Labbaik Allahumma umratan. Masya Allah. Ya, seperti di Facebook ya. Labbaik Allahumma umratan di pengajian baru dipindah videonya, sudah ada di Bir Ali. Ini video sendiri, labbaik Allahumma umratan. Setelah itu diubah, diedit, langsung tiba-tiba sudah pakai ihram semua. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Kan begitu semua ya, pegang pintu rumah, tiba-tiba ganti sampai pintu Ka'bah. Luar biasa ini. Seperti tadi nih, yang sudah niat tadi, tiba-tiba pindah videonya di Bir Ali. Amin. Amin. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jamaah karim ini 5 bus insya Allah. Amin. Colek dulu. Nah, baik, siapa yang mau ditandai? Ya. Jadi Rasulullah menetapkan mikot di Zulhulaifah. Ya. Itu mikot pertama. Jadi Zulhulaifah itu adalah tempat penduduk orang-orang Madinah. Ya. Yang umrah pasti mikotnya di Zulhulaifah karena biasanya di Madinah dulu start baru ke Mekah. Kemudian Juhfa itu bagi penduduk Syam. Ya, yang dari arah Palestina, dari arah Suriah, itu transitnya di mana namanya? Juhfa. Apa nama mikotnya? Juhfa. Kemudian Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini adalah tempat mikot transit sebelum masuk di daerah Makkah bagi orang-orang yang datang dari Najd. Ya, Najd itu dari arah Riyadh, dari ibu kota Saudi namanya Riyadh, itu mikotnya namanya Qarnul Manazil. Kemudian dari arah Yaman, dari siapa yang datang dari Yaman itu transitnya namanya Yalamlam, mikot namanya Yalamlam. Dan ini adalah mikotnya orang Indonesia juga. Jadi orang Indonesia itu mikotnya kalau dia tidak singgah di Madinah, dia langsung dari Indonesia mau langsung ke Mekah, maka dia akan melewati mikot namanya Yalamlam. Dan itu terjadi nanti sejajar di atas pesawat. Di atas apa? Pesawat. Jadi misalnya ini sudah masuk di daerah Yalamlam, pesawat ya mendekat ke daerah itu, maka akan diinstruksikan nanti di pramugara atau pramugari akan mengatakan sebentar lagi kita akan melewati mikot Yalamlam. Bagi jamaah mirip-mirip ya, Masya Allah, mirip. Sebentar lagi ya, kita akan melewati mikot Yalamlam. Bagi penumpang, wah, Masya Allah. ya, ini karena jarang naik pesawat ya, jadi ya. Jadi bagi penumpang yang ingin berumroh, maka silakan persiapkan pakaian ihramnya. Maka laki-laki itu langsung ya ubah pakaian ihram. Bahkan kalau yang rata-rata yang memang sudah niatnya itu di bandara di Makassar, dia sudah pakai kain ihram supaya tidak ribet nanti. Kalau di pesawat kita mau ganti-ganti di WC ya ribet juga, belum lagi WC pesawat yang sempit. Jadi biasanya memang yang niatnya jamaah langsung turun di Mekah, maka biasanya sudah pakai kain ihram naik pesawat. Setelah itu dia menunggu arahan dari pramugari kalau memang sudah mendekat dari mikot Yalamlam. Tetapi sebagian ulama seperti di Majelis Ulama Indonesia, sebagian membolehkan mikotnya di bandara Jeddah. Ya, di bandara apa? Jeddah. Jadi ketika melewati Yalamlam itu dia tidak memakai kain ihram, tidak niat juga. Maka nanti turun di bandara Jeddah, ya karena Mekah itu tidak ada bandaranya, yang ada Jeddah, maka disitulah baru meletakkan niat. Tetapi ini tentunya
sebagai bentuk kehati-hatian ya kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati, yaitu kita letakkan niat di atas pesawat, labbaik Allahumma umratan, ya aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh, ya jadi itu. Dan itu sebagian ya memang dari biro perjalanan travel itu memang ada yang Mekah dulu baru Madinah. Kalau Mekah dulu baru Madinah berarti setelah dia landing di Jeddah dia langsung berangkat umroh. Tetapi kebanyakannya itu setelah dari Jeddah ke Madinah dulu, naik bus dulu ke Madinah sekitar 4 jam, menunaikan sunnah-sunnah di Madinah, ziarah, setelah itu baru berangkat ke Mekah. Kalau di Madinah dia duluan berarti mikotnya di mana tadi? Bir Ali atau Zul Hulaifah, ya Zul Hulaifah. Tetapi sebagian ada yang langsung ke Mekah. Jadi siap-siap, ya siap-siap ketika sudah sejajar dengan itu maka dia sudah berniat. Karena konsekuensinya kalau lewat mikot, lewat tempat transit dan dia tidak sempat mengatakan niat, maka dia harus bayar denda. Itu konsekuensinya. Misalnya orang yang umroh berangkat start dari Madinah, misalnya dari Madinah, berarti transitnya tadi di Zul Hulaifah atau Bir Ali. Di bus dia ketiduran, temannya tidak kasih bangun. Semuanya temannya sudah di bus, labbaik Allahumma, sudah niat semua, dia tidur, sebangun. Di mana? Sudah di mana kita nih? Mana Bir Ali? Sudah lewat Bir Ali dan tidak sempat meletakkan niat. Maka pada saat itu dia bayar kambing. Ya. Cari kambing di kampungnya. Oh enggak, di Mekah ada. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 5 tempat mikot. Kalau hadis ini disebutkan 4 saja. Coba lihat di catatan kaki. Coba catatan kakinya. Muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1524 dan Muslim nomor 1181 dalam sebuah lafaz yang artinya tempat bertalbiyah dan ihram orang-orang Irak adalah dari Zatu Irqin. Ini mikot yang kelima. Tadi dalam hadis yang di atas berapa disebutkan? 4 saja. Zulhulaifa, Juhfa, Qarnul Manazil dan Yalamlam. Jadi ini yang kelima. Ini disebutkan dalam hadis yang terpisah. Namanya Zatu Irqin. Jadi orang yang datang dari arah Irak, semua penduduk Irak itu pasti mampirnya di Zatu Irqin. Pasti lewat situ. Jadi saya tanya, kalau orang Indonesia ketika dia mau langsung tujuan Mekah, di mana mikotnya? Yalamlam. Tetapi kalau di Madinah dulu Bir Ali atau Zul Hulaifah. Dan itu mikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.